Nah terus tiba-tiba tuh bayangan hitam itu tuh jadi kayak bentuk singo mas. Singo ini mbak matanya membelalak, apa wulune jabrik-jabrik kayak singa ngamuk ngono lho. Bilang gini, kowe ra sah macem-macem, kowe iki isih ning gunung lamu. Terus bayangan hitam tadi tuh jadi membesar terus kayak buka. Aku kayak ngelihat kerajaan semua di situ. Oke, jadi teman-teman malam ini kita akan podcast lagi ya. Dan malam ini aku datang di salah satu teman aku yang juga beliau adalah expert ya di pendakian gunung-gunung di Jawa atau luar Jawa pernah Mas? Ya pernah. Luar Jawa juga, pokoknya mungkin banyak sekali pengalaman dari beliau. Ya ora banyak sih. Ada. Di sini ada Mas Imron yang nanti bakal menceritakan beberapa pengalamannya, yang tentunya pengalaman tentang misteri ya, tentang horor ketika ada di gunung atau pendakian atau saat ngecamp di atas. Oke, mungkin langsung aja ke ceritanya ya daripada lama-lama. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, aku ingetin ke teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video Main Keluar ke teman-teman kalian semua yang banyak, supaya kita terus membuat video yang tentunya berhubungan dengan horor. Oke, langsung aja Mas Imron, silahkan diceritakan. Aku mau menceritakan pengalamanku waktu naik di Gunung Lawu. Lawu itu di Magetan, perbatasan antara Magetan sama Karanganyar. Itu kejadiannya sekitar 5 tahun yang lalu, 2015 bulan Agustus, itu H+3. Aku dari Semarang emang naik cuma berdua, H+3 lebaran maksudnya. Itu bulan Agustus waktu itu mas. Iya bulan Agustus, aku ingatnya bulan Agustus. Dan waktu itu kita berangkat dari Semarang ke Karanganyar itu toh, ke Gunung Lawu cuman berdua, naik kendaraan boncengan. Aku sama temanku namanya Mas Bayu. Terus kebetulan kan kita nyampe di Karanganyar kan, kita naik lewat basecamp Cemoro Kandang. Jadi kita naik lewat Cemoro Kandang, terus nyampe sana itu jam 9 malam. 9 malam. Wah, waktu itu kamu tahu sendiri kan kalau Agustus itu kan musim ketiga, jadi kan wah dinginnya minta ampun, apalagi Lawu. Itu pas aku kesana itu pas suhunya 1 derajat Celcius. Kebetulan tuh wah Mas Bayu nggak kuat, Mas Bayu malah sebenarnya takut. Soalnya pas di sana kan selain H+3 lebaran itu masih sepi pendaki, terus di sisi lain juga suhunya itu ekstrim. Orang nyampe sana itu orang basecampnya pada buat api unggun kan, aku masih ingat itu 5 tahun lalu buat api unggun. Jadi setelah kita datang ke sana, datang di basecamp, kita registrasi dan lain-lain, istirahat sebentar, langsung kita menghangatkan badan di api unggun itu. Nah, terus singkat cerita, sesudah kita menghangatkan, aku sama Mas Bayu menghangatkan badan di api unggun, kita pamit sama orang-orang basecamp untuk naik. Rencana kan sarannya mereka tuh kita kalau bisa camp di pos 3 atau di pos 4 aja kayak gitu. Tapi kebetulan kita campnya di pos 3, soalnya kan itu mas udah terlalu malam sih, emang nanjaknya malam. Nah kita doa dulu sebelum berangkat kan, kita doa, aku sama Mas Bayu doa, terus udah tuh masuk gerbangnya yang Cemoro Kandang tuh, mau masuk hutan tuh. Ini tuh aneh mas, ini perjalanan Lawu tuh paling aneh menurutku. Jadi ketika aku sama Mas Bayu jalan itu tiba-tiba ada kayak tongkat tuh nyilang gini di jalur. Ya tongkatnya enggak tongkat itu, maksudnya kayu lah. Kayu tapi kayak wis digawe ngono lho. Digawe ngono lho, kayak anyar ngono lho. Jadi kayu iki ora. Kayak lho saksine cek urip koncoku mlaku. Ron, ini apa kok ada silang di jalan? Wah,
ada kayu menyilang di jalan kayak gitu. Alah ora usah mikir sing aneh-aneh Mas, wis penting wis berarti kan dhewe wong loro tok, iki nggo aku, iki nggo kowe, wis iki nggo cekalan tekan dhuwur aku bilang gitu, ini buat pegangan. Ya udah, selanjutnya kita naik terus naik sambil megang kayunya itu. Nah, terus kita nyampe pos 1, kita istirahat sambil rokokan lah Mas. Itu sepi, bener-bener sepi waktu itu Mas. Terus habis itu kita lanjut perjalanan, kita nyampe pos 2, terus lewat lagi pos 2 mau ke pos 3 itu tuh kita mesti kalau dari Cemoro Kandang tuh lewat samping apa ya, lewat kayak tebing tuh loh. Nah tebing tuh ada pegangannya gitu loh. Emang buatan pegangannya emang dibuat buatan orang-orang basecamp situ lah, kayak dari besi apa kawat gitu loh. Nah, pas lewat situ tuh emang hawane iki wis rada ora penak. Dadi hawane iki wis aku nggak fokus kan, aku kan posisinya di depan, Mas Bayu di belakangku persis kayak gitu. Ya. Aku udah wah kok hawane kayak gini. Pas anginnya nyondrelah buanter pas kuwi kan musim ketiga itu kan mesti anginnya kalau di gunung wush kalau malam bunyinya mesti gitu wush kayak gitu. Dingin. Ya sempet blank itu, aku sempet blank, terus aku langsung inget, wah aku nggak boleh gini. Langsung aku bilang sama Mas Bayu hati-hati lo Mas, konsen Mas Bayu, aku bilang gitu. Soalnya ini jalannya sempit, aku bilang. Nah, belum sampai 1 menit aku ngomong, Mas Bayu tuh langsung keprosok tuh, langsung kakinya yang sebelah kiri tuh keprosok ke jurang itu. Langsung aku refleks kan ke belakang, langsung megang dia. Untungnya tuh dia bisa megang aku, sama yang tangan sebelah kanannya tuh megangin ini apa yang tali buatan tadi loh. Lah aku kenapa Mas? Awal tenang sih. Lah terus kita lewat yang tebing tadi pelan-pelan toh, terus sampai di pojok kita istirahat terus aku buka roti Mas di maam sih dan tenang baru sama minum toh. Nah, terus kenapa Mas mau tipu Mas? Ampun, kayak ada tadi tuh pas kamu ngingetin gitu toh, terus ada kayak mak serundel gitu, kayak bayangan kecil gitu loh, kayak anak kecil gitu. Kayak dia ditabrak kayak gitu. Jadi pas apa senengnya aku ngelekke gitu loh, pas aku ngelekke Mas Bayu kuwi kok delalah kok langsung ono sing nabrak kuwi. Ya untungnya sih ora tiba ning jurang, nek tiba ning jurang aku ya ora ngerti. Ya alhamdulillah diparingi selamat lah. Nah itu terus ya udah, habis itu ya udah Mas wis tak sabi pikir engko ceritane engko wae nek wis ganti cerita meneh. Terus kita jalan lagi, habis istirahat itu kita jalan lagi. Singkat cerita kan udah nyampe pos 3 lah, terus kita ngecamp di situ kan. Di pos 3 ada kayak baraknya itu ya, kita tidur di dalam belar SB, udah itu aja. Nyampe pos 3 tuh kita istirahat, terus kita buat kopi, buat teh, ya minum, terus kita buat makan lah waktu itu. Terus kebetulan tuh ada rombongan anak-anak dari Solo, orang 4, aku masih ingat namanya Valen, Benny, terus yang 2 tuh siapa aku lupa. Sampai sekarang masih saudara, malah saudaraan, malah seduluran ngono Mas. Jadi kayak gitu. Nah, Valen. Terus kita kenalan, terus akhirnya tuh kita berencana besok emang mau naik bareng-bareng lah. Terus aku sama Mas Bayu ya bilangnya alhamdulillah ono kancane mau wawane horor banget wong loro tok ning gunung iki, serius H+3 lebaran. Nah, aku ora gatai. Ono saksine. Aku enggak bohong ya, enggak ada untungnya buat aku. Terus singkat cerita setelah jam 4 kita bangun, terus kita melakukan pendakian lagi menuju langsung ke puncak toh. Nah, Mas, singkat cerita jam 4 kita melanjutkan perjalanan lagi, dan kali ini dapat temen dari Solo 4, jadi 6 orang kita naik. Selama perjalanan terus pagi itu
jam 6 mau nyampe Argo Dalem kita ingat toh. Itu tuh kita ketemu sama Kidang. Ada Kidang waktu itu. Kidang ki rusa. Rusa lawu lah. Kita Masih ada rusa ya? masih ada di sana. Rusa macan kan katanya masih ada. Macan kumbang tapi yang hitam. Nah terus kita lanjut perjalanan. Singkat cerita kita nyampe puncak, terus kita turun kan nggak langsung turun, kita wisuh lah, basuh kaki, basuh badan itu di sendang yang itu loh, yang di Argo Dalem itu loh, yang sendangnya peninggalan Brawijaya itu. Nah itu kita istirahat di situ sambil makan minum, terus kita lanjut. Nah ini kita turunnya itu bukan via Cemoro Kandang lagi tapi via Cemoro Sewu. Nah ini kejadian sing aneh ki, malahan via Cemoro Sewu ki, turun Cemoro Sewu. Jadi kita turun itu jam 12 mas, jam 12 siang tuh kita turun dari Argo Dalem itu. Argo Dalem lewat Cemoro Sewu itu jam 12-an wong siang itu. Nah kita jalan kan orang 6. Kebetulan si Valen sama si Ben itu izin sama kita, mas aku tak dhisik ya ning ngisor ya, aku tak melayu, emang aku seneng melayu ya wis, aku santai wae, aku ngancani Mas Bayu. Lah terus yang temennya si Valen yang 2 tadi kan bilang sama tak omongi, ya kowe meh bareng Valen apa meh bareng aku? Ora mas, aku pengen alon-alon wae ya, aku tok wis mbek menikmati. Wis ben Valen mbek Ben iki ben dhisik. Ya wis ke bareng aku wae. mbek Mas Bayu yuk kita berempat bareng Valen sama Beni duluan. Nah, terus turun kan kalau di Cemoro Sewu itu kan undaan itu ya. Undaan. Nah, ketika nyampe di tengah perjalanan sebelum pos 3 kita tuh istirahat. Aku ngelihat mas, ya jujur aku sebelumnya nggak pernah lihat, ya paling kalau penampakan kalau kayak bayangan-bayangan gitu kan udah biasa kayak gitu. Nah ini tuh aku bingung, jadi ada di jalur Cemoro Sewu itu di bawah kan, aku kan dari atas kan kelihatan lihat bawah ya. Nah itu tuh ada ibu-ibu pakai kebaya tapi berkonde gitu loh. Nah sebelah itu ada itu ular putih itu, tapi matanya nyorot ke saya, matanya nyorot merah. Ibu-ibu itu arah ke Mas Imron apa? Enggak, arahnya ke itu, arahnya ke ulare tadi. Kayak coran dene ngomong apa piye. Ularnya gede mas? Yo ibaratnya nek diomongke gede-gede ya wong, keadaannya gini kok, sama gini loh. Lah ibu itu bilang kayak gini loh, neng sandingi neng sebelah ngono ku. Ngene tok mbek ndelok ke aku koyo ngamuk loh. Apa to? Tak kirain ki apa? Apa to tak mat-matke kan mataku rada minus ya. Apa to? Tak ucap-ucap. Mosok ku. Mosok belum. Tak ajak. Engko nek lewat mengisor tak tilane aku ngono. Maksudnya aku samperin lah. Apa bener kuwi ula, masuk ula gedine semono, aku ora ngerti. Lah yo ngumpul lah. Nah, aku wis tapi ora ngomong Mas Bayu. Aku enggak ngomong teman-teman kalau ada aku ngelihat kayak gitu. Soalnya teman-teman enggak lihat kayak gitu. Ya terus singkat cerita kita jalan, loh di tempat tadi enggak ada apa-apa. Nah, terus udah tahu jalan, pas nyampe pos 2 itu pas adzan asar, wong itu kelihatan kedengeran adzan kan udah kedengeran itu adzan dari bawah, udah kedengeran dari pos 2 itu udah kedengeran. Nah terus aku nyaranin untuk berhenti sih adzan. Oh ya wis leren. Nah terus berhenti, terus adzan selesai tuh aku pengen jalan, tapi teman-teman kan masih pada pengen istirahat dulu. Mas ijek ngentekke sak rokokan. Ya wis aku tak mlaku dhewe sik ya. Aku pengen mlaku-mlaku. Alon kok disusul wae. Aku mlaku alon-alon pengen menikmati mumpung ning Lawu. Aku kan emang pengen ning Lawu ya. Lah terus aku jalan sendiri, teman-teman masih
yang 3 orang masih di belakang, masih istirahat. Aku jalan sambil ya pelan-pelan gitu toh, nggak lihat kanan kiri kan. Kalau di lewat Cemoro Sewu kan kalau turun kan sebelah kirinya itu kelihatan banget apa cemoro-cemoronya tuh, cemoro-cemoro. Nah itu kan pas keadaan sore, jadi kan apa ada siluet gitu loh, siluet lah, anak sinar matahari sore lah. Pas kebetulan aku jalan sendiri gitu tuh, tiba-tiba tuh ada suara mas, ada suara tuh bilang gini, kowe rak sah macem-macem, kowe iki isih nang gunung Lawu. Lah pas kata-kata Lawu iki nyentak, mau aku langsung batin, aku langsung belok nengok sebelah kiri kayak gini. Cowok apa cewek mas suaranya? Cowok gagah kaya lu ngamuk lah. Kowe rak sah macem-macem, kowe isih nang gunung Lawu ngono iki. Apa? Lah terus aku ndelok sebelah kiri iki ngano di antara cemara-cemara pohon-pohon cemara tadi toh ada bayangan hitam tuh bunder. Itu bayangan apa? Bayangan apa? Hitam bunder. Nah terus tiba-tiba tuh bayangan hitam itu tuh jadi kayak bentuk singa mas. Singa ini mbak matanya membelalak, apa wulune jabrik-jabrik kayak singa ngamuk loh. Matanya ketok cetok dulu kok jadi singa. Kamu ngerti? Kamu tahu itu ndak truk tronton ndak? Lah itu besarnya segitu. Demi Allah aku tenan aku yo. Nah, aku langsung lihat itu. Loh, aku ki ndelok opo iki? Masa sampai tak kucek-kucek tuh masih ngeliatin aku, melototin aku. Apa wong aku lak salah. Jadi perasaanku waktu lihat kayak gitu untuk pertama kalinya itu tuh mas, itu tuh campur aduk yo, antara satu takut pasti ya, takut kalau wah kalau nak pangan piye gitu, nak di piye di diapake lah gitu piye gitu, terus heran takjub kayak gitu yo, campur aduk. Tapi aku mandengi terus. Nah ketika mandeng itu kayak terus bayangan hitam tadi tuh jadi membesar terus kayak buka. Aku kayak ngelihat kerajaan semua di situ. Kerajaan jadi tuh di belakangnya singa tadi tuh ada rusa, ada macan, ada pokoknya sebangsa siluman kayak tadi, ada ular. Masya Allah, langsung tiba-tiba aku tuh kayak kami tenggengen kayak gitu. Aku kayak kami tenggengen gini gitu nggak bisa gerak. Aku ngeliat apa semakin membuka gitu. Langsung tiba-tiba Mas Bayu nampek aku dari belakang. Bang, kamu kenapa? Dan langsung tadi hilang mas. Aku pas begitu ditamplek Mas Bayu, terus hilang. Pemandangan yang tadi tuh hilang. Enggak apa-apa mas, ayo jalan wes. Aku cerita ning isor. Yo. Baru langsung kowe. Kita jalan lagi, aku mbek perasaan sing iya ya. Wis sembuh lah, wis agenda waktu kowe. Aku ki delok apa, aku ya salah apa, wong aku ya mlaku ning kene. Aku sampai ya kaget lah ibaratnya. Terus kita jalan lagi itu aku kan juga kalau jalan kan mesti aku di depan gitu. Aku nak jalan emang kalau di belakang tuh aku kayak takut kayak gitu sebenarnya. Nah, terus jalan lagi, aku berempat jalan lagi itu aku ngelihat kayak di depan tuh ada kakek toh, rambutnya gondrong segini tapi arang-arang gondrongnya, kayak rambutnya itu kayak ya basah lah, habis kayak mandi gitu loh. Nah gondrong segini, terus pakaiannya hitam tapi nggak ada lengannya, terus celananya segini, nggak pakai alas kaki ya. Aku menang, aku diem toh, apa lah kok kayak nuntun kayak gitu. Mas Bayu ikut gitu mas? Ikut nang buru tapi nggak tahu mas, kowe ndak weruh kowe ana mbah-mbah ora weruh. Kowe ndak weruh ora mas, ora. Sing teman-teman lainnya tak tanyain nggak lihat katanya. Ya wis mlakunya. Nah, tapi mbah-mbah tadi nggak ngelihat ke arah kita loh. Dia kayak nonton membelakangi kita lah, nggak ngelihat belakang. Nah, terus mas aku sampai ngemat ke mbak. Wis opo, wis muga-muga iki ora ana apa-apa lah, muga-muga mbak iki emang nuntun tekan ngisor lah, ora nyasarke.
soalnya kan emang ceritanya kan Lawu emang mistis banget kayak gitu. Nah terus nyampe singkat cerita kan kita udah hampir nyampe ke base campnya Cemoro Sewu, udah mau nyampe jalan, terus ada suara gini, ya wis kono balik sing hati-hati. Ada suara mas. Tapi bapaknya tadi mas hilang? Nggak ada, hilang. Ya wis kowe balik sing hati-hati. Sisuk meneh apa sinau agama sing tenanan, nek wis sinau tenanan ajak kanca-kancamu rene sing akeh ra apa-apa. Ngono tok. Loh, suara apa meneh hal. Ayo aku langsung nggih. Assalamualaikum. Maksudnya pas ada suara itu tuh suaranya itu suara kayak dari jauh apa suara deket di telinga Deket, mas? Pak. Deket. Berarti kayak bener-bener kayak dibisikin ya? Dadi kaya wis le kono nek balik hati-hati. Sinau agama sing tenanan. Mengko dolan rene meneh ora apa-apa jak kancamu sing akeh. Ijek tak eling-eling sampe. Bar 3 tahun kemudian ya aku naik di Lawu lagi mbek kanca-kanca ngejak kanca-kanca akeh. Dan ada kejadian? Yo nek sing kedua sih alhamdulillah ora. Yo kancaku sing anu, cuman akune dhewe ora separah sing pas pertama lah. Pengalaman pertama Lawu. Gangguan-gangguan biasa normal mas ya? Normal, maksudnya kayak pendaki kalau diganggu kayak gitu udah hal biasa lah, udah menjadi teman iso nggo cerita malahan. Cuman nek kayak lihat masuk ke alam lain kayak gitu, lihat sekitar situ kan nggak semua orang ngalamin kayak gitu. Ya kayak mana. Nah terus singkat cerita terus kan kita pulang kita pencar toh, aku sama Mas Bayu kan pulang lah. Terus pas mampir di Kucingan tuh di Karanganyar, terus kita makan di Kucingan itu yang mas Kucingan iki nekoni berspon di mas Lawu, wah hati-hati mas Lawu iki anu petilasane Brawijaya ngono kuwi angker mas. Terus aku cerita, "Heo mas, mana mas aku ning kono ki ya iki cerita mas, apa ning kono ki ana singa to mas sing jaga mas." Aku kok mosok singa, mas iki malah kaget, mas sing Kucingan iki kaget, "Mosok mas kok diweruhi singa?" Ya kuwi ki sing jenenge singa Lawu mas, singa Lawu kuwi singane Brawijaya kuwi. Wah, lah kowe biasanya wong sing diweruhi kuwi ilang mas, lah kok ampuh men aku malah dibilang gitu. Ya enggak tahu mas, emang singanya itu marah sama aku bilang gitu. Wah ya wis untung mas wis ra apa-apa dikek ngerti lah disekseni emang Gunung Lawu kuwi emang mistis, emang sing jaga kuwi mas. Singone kuwi emang sing singa Lawu, sing diarani singa Lawu ya kuwi singane Brawijaya kuwi. Oh, wedi yo mas. Ya wis mas. Wis berarti untung jenengan wong apik mas. Nek ora wong apik wis ilang mas. Makane akeh sing Lawu wong ilang ki ya amit-amit akeh sing ora njaga adab siji. Walaupun mereka peralatannya komplit dan lain-lain, nek adab ora dijaga. Satu aku wani totohan. Emang ora beng-beng Lawu guys. Yo maksudnya beda saka gunung liya lah. Beda saka gunung liya. Berarti ya kesimpulannya itu tadi mas ya. Berarti Mas Imron aja yang naik, yang mungkin udah paham banget gunung, jadi tahu lah maksudnya apa yang harus dilakukan di sana, itu tahu aja masih diganggu seperti itu ya mas ya. Apalagi orang-orang yang ibaratnya dia itu naik gunung cuman apa ya, ngikut-ngikut terus dia nggak jaga sopan santun, dia sembarangan, itu mungkin bakal lebih parah lagi mas ya. Iya, apalagi di Lawu hilang, makanya ning Lawu kan akeh sing hilang, akeh sing mati juga ya kayak gitu. Ya mungkin aku kayak ngerti istilahnya, dikasih tahu seperti itu, ketemu singa kayak gitu kan, terus ketemu siluman-siluman tadi kan nggo ngabarke ning pendaki lainnya sing meh munggah ning Lawu. Maksudnya untuk memberitahu pendaki-pendaki yang lain kalau naik ke Lawu itu harus memang jaga adab. Kita kan memang berdampingan, itu berdampingan. Manusia sama jin kan berdampingan, dan singgasana jin dan iblis kan ning laut karo gunung kan. Pesannya apa mas buat teman-teman supaya besok-besok tidak terjadi seperti itu Ya, lagi gitu? Sebenarnya iki resiko masing-masing sih sebenarnya kayak ngono sih. Kita kan nggak boleh memaksakan kehendak. Wong meh munggah gunung meh niate apa iki dhewe ra iso nyegah. Wong-wong kan persepsine dhewe-dhewe. Cuman kan kalau boleh ngasih saran yo tadabbur alam wae lah kalau naik gunung tuh.
aku pengen refreshing, jangan bawa apa masalahmu ke gunung istilahnya kayak intinya kowe neng gunung refreshing, pengen menyatu dengan alam, pengen menikmati kebesarannya Gusti Allah, pengen goleki kebesarannya Gusti Allah kayak gitu. Ya seperti dikai pengalaman kowe weruh apa kuwi kan nganu menambah iman kita kepada kepada yang gaib soalnya. Iya. Pada hal gaib, hal-hal gaib kan kayak ngono kan menambah keimanan kita juga. Ya kabeh iki tergantung ning niat sih. Iya. Kan jin yo luwih titis, luwih ngerti Luwih kayak paham. kuwi. Wong bangsa-bangsa kok ngono kan luwih titis. Mereka iso ndelok dhewe ra iso ndelok mereka. Carane kan ngono. Ya udah, mungkin gitu ya cerita dari Mas Imron, pengalaman dari pendakian, malah justru tadi pas turun ya Mas ya berarti. Ya? Pas turun di malah kakinya pas puncaknya malah pas turun. Pas Dari- turun nempel banyak halangan. Gunung Lawu itu ya. Ya udah, gitu aja. Mungkin ada pesan Mas buat teman-teman yang mungkin masih pingin naik gunung atau tapi masih ragu, takut atau Masih alat atau yakin segala wae. macam. Yakin wae, penting safety Mas, safety, dan paling penting kan ya satu izin orang tua, kedua safety lah, peralatan dilengkapi. Soalnya kan yang sudah kan banyak yang nekat nggak izin orang tua, terus kedua peralatan seadanya, terus makanya di gunung kan mesti ketiban sial. Ya udah, mungkin itu ya dari cerita pengalaman Mas Imron dan pesan juga buat teman-teman yang mau mencoba buat naik gunung. Dan ya udah, gitu podcast atau cerita tentang Gunung Lawu yang tadi diceritakan Mas Imron. Terima kasih juga buat Mas Imron yang Sama-sama. sudah menceritakan pengalamannya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video dari awal sampai akhir tanpa skip. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video main buat ke teman-teman kalian semua supaya kita terus membuat video yang tentunya berhubungan dengan horor. Oke, terima kasih.